selalu bertumbuh. Di tahun 2017 membuka usaha namanya VOC Food gitu, dengan produknya salah satu adalah VOC Bakery, dan hingga sekarang. Kemudian di perjalanannya di tahun 2017 saya pernah menjadi finalis Krenova Jawa Tengah, Krenova Provinsi Jawa Tengah, kreasi dari inovasi Jawa Tengah. Dan sebenarnya bukan prestasi, itu cuma ya ikut-ikutan saja lah gitu. Prestasi bagi UMKM itu sebenarnya bukan reward, tapi bisa mempekerjakan banyak orang, salah satunya bisa menghidupi anak istri, bisa menghidupi tetangga sekitar, dan itu prestasinya sebenarnya di situ gitu. Bisa menaikkan omset kayak gitu ya, bisa kalau yang ini ya bisa bersedekah gitu ya. Itu sebenarnya prestasinya di situ. Kalau ribet-ribet kayak gitu ya sebenarnya untuk selingan lah gitu ya. Untuk selingan bahwa kadang-kadang orang butuh eksis gitu ya Bu, butuh eksis menunjukkan bahwa produk kita ternyata bisa seperti itu. Dan saya yakin di sini juga pasti teman-teman yang luar biasa yang bisa sampai sini dan bisa bertahan di kala pandemi, bisa bertahan, bisa tetap menggaji, tidak memecat karyawan, tidak merumahkan gitu ya. Itu sebuah prestasi lah, prestasi yang luar biasa. Kisah di balik produk. Nah, ini ceritanya bercerita saja ya Bu, bercerita bagaimana mengawali usaha ini. Nanti sampai ke intinya pilar keunggulan bisnis. Ketika saya membuat produk bernama VOC, itu berusaha membaca pasar gitu. Dan ternyata juga tidak gampang. Bagi saya merasa tidak gampang gitu ketika mengawalinya. Waktu itu saya produksi roti dengan harga 2.000 Bu. Roti dengan harga 2.000. Dan itu juga masih ajar-ajaran lah, masih ya pokoknya belajar bikin roti gitu ya. Kemudian di situ kira-kira kayaknya sudah laku nih, sudah bisa dipasarkan, kayaknya sudah layak jual gitu ya. Ketika asumsi itu muncul, kemudian ya wis lah kita bikin produk yang dijual, dipasarkan, bikin sendiri, dipasarkan sendiri, dihitung sendiri, seperti itulah UMKM awalnya seperti itu. Sampai sekarang saya memiliki 10 karyawan sebenarnya masih dikit sih, tapi setidaknya sudah bisa menghidupi beberapa keluarga lah ya, gitu. Sudah menjadi jalur distribusi rezeki gitu ya. Jalur distribusi rezeki itu sudah ya saya syukuri sekali. Ketika membuat roti 2.000 ini Bu, saya keliling, saya titipkan di sekolahan-sekolahan. Roti 2.000 ini saya titipkan di sekolahan-sekolahan. Komentarnya apa Bu kalau ini? Kira-kira komentarnya apa? Ternyata betul, komentarnya mahal. Roti 2.000 segini kecilnya katanya. Ini loh di sini roti 1.000 ini segede ini. Dan itu semua rata-rata komentarnya seperti itu. Saya titipkan di koperasi sekolah-sekolah, kantin-kantin, kayak gitu. Semuanya jawabannya seperti itu. Nah, saya pikir-pikir berarti ini ada sesuatu yang salah. Saya merasa oh ini salah ini. Dan kemudian saya beralih pasar Bu. Karena di sekolahan tidak diterima. Saya tidak mungkin untuk mengecilkan lagi dan membuat harga Rp1.000. Saya nggak mungkin, saya nggak mau. Karena saya berprinsip ketika membuat produk adalah produknya bagus dulu, harga mengikuti. Itu prinsip saya. Prinsip saya lakukan sampai hari ini. Gitu gitu. Jadi tidak ada apa ya? Tidak ada di mana saya itu membuat produk mikir harganya dulu kira-kira seberapa. Enggak pernah. Saya bikin produk dulu,
kemudian saya hitung HPP-nya, kemudian saya jual, kayak gitu. Dan itu roti 2000 tidak berlaku di sekolahan-sekolahan. Kemudian saya beralih, pasarnya saya rubah ke kantor-kantor. Pasarnya saya rubah ke kantor-kantor, saya kunjungi setiap kantor satu persatu, kantor yang ada di Temanggung, merembet ke yang ada di Magelang, dan merembet yang ada di Wonosobo. Pasarnya baru itu. Ketika merembet ke pasar dinas, okay, ke kantor-kantor, ke bank-bank kayak gitu ya, yang sifatnya ya kantoran lah. Itu pertanyaannya juga berbeda lagi dan tidak diterima pasar lagi. Roti 2000, wah, apa ya enak? Nah, ini juga pertanyaan yang menurut saya menggelitik. Oh, ini berarti saya juga salah pasar lagi gitu ya. Salah pasar lagi dengan roti 2000 masuk ke kantor-kantor ditanya, roti 2000 kok ini apa ya enak gitu ya. Ini rodok koyong ini sebenarnya harusnya ngapak saya, tapi karena ini tanah yang saya pijak Temanggung jadi koyong masih ke bawah-bawah lagi, campur-campur. Dengan seperti itu saya berpikir lagi, wah ini salah ini. Pertanyaannya selalu sama. Ke kantor ini sama, roti 2000 apa ya enak? Di sana sama lagi. Roti kok 2000-an tuh apa ya? Bahannya bagus kayak gitu kan. Pertanyaannya mengarah ke kualitas dan rasa. Mengarah ke kualitas dan rasa. Kemudian karena dua pasar ini ditolak, saya mengambil kesimpulan bahwa produk saya itu salah pasar dan salah membuat produk dan salah pasar. Karena posisinya di pasar nanggung, pasarnya itu nanggung, tidak murah untuk pasar yang paling rendah, untuk pasar anak-anak sekolah gitu ya, pasar umum, pasar low end. Di middle end juga dipertanyakan, juga tidak sesuai dengan kualitas yang mereka harapkan. Kemudian produk yang 2000 itu tidak laku, Bu. Tidak laku. Kemudian saya membuat produk yang saya berpikir keras untuk bagaimana caranya supaya bisa memenangkan pasar. Kemudian saya membuat produk yang dulunya 2000, saya naikkan harganya dengan tentunya dengan tambahan-tambahan inovasi di topping, dikasih isian dan lain sebagainya. Beratnya juga ditambah, besarnya ditambah, beratnya ditambah, terus tampilannya juga dibikin kece, dibikin menarik, di topping-topping dan lain sebagainya. Akhirnya bisa diterima pasar dengan harga yang lebih mahal tentunya. Nah, ketika pasar yang roti yang dengan harga 6.000 ke atas itu laku, ternyata yang 2000 itu jadi laku. Yang dulunya nggak laku, ternyata yang 2000 jadi laku. Nah, lakunya di mana? Mendukung snack box gitu ya, mendukung nasi box, terus mendukung yang seperti itu. Jadi mendukung bisnis lainnya. Oke. Ketika sudah diterima pasar, saya mengambil kesimpulan ternyata di konsumen menengah ke atas itu ada hal yang mereka perhatikan selain harga. Harga itu menjadi nomor sekian ketika mereka sudah bisa menerima kualitas itu mencakup mutu ya, terus rasa, kemudian tampilan. 3 hal ini yang mereka perhatikan gitu. Ini beberapa inovasi dari VOC Food. Salah satunya kita bikin empis-empis, namanya empis-empis gitu. Tapi bukan kepis kalau di bahasa Cilacap itu empis-empis rasanya kayak gitu ya. Tapi empis-empis itu makanan khas Temanggung. Gitu.
makanan khas Temanggung dan dikemas makanan yang lokal tradisional, dikemas bagaimana menjadi makanan yang bisa dinikmati di mana saja gitu gitu. Terus memiliki masa simpan yang lebih lama dari biasanya. Kemudian inovasi lagi, kejujuran. Kejujuran slogannya kejunya benar-benar jujur gitu ya. Memang benar-benar dibikin dari keju dan tepung tapioka. Bahannya keju dan tepung tapioka. Inovasinya apa Bu? Di kemasan. Produknya sih ya gitu-gitu aja, namanya produk ya, kalau sudah jadi produk seperti itu gitu ya. Terus inovasinya seperti apa? Inovasinya di kemasan. Awalnya kita kemasannya pouch gitu ya, pouch yang kayak gini. Ini bukan lagi jualan Ibu, tapi lagi sharing. Tidak jualan. Ini di sini nggak jualan tapi sharing. Awalnya ya pouch seperti ini. Pouch pun ini sudah mengalami perbaikan. Yang dulunya nggak ada zippernya, sekarang sudah pakai zipper kayak gitu terus. Kemudian muncul kemasan toples. Toples pun kita berusaha bagaimana berbeda dari teman-teman yang lain. Yang lain toplesnya cuma diisolasi dok. Saya sudah pakai, kemudian diinovasi sudah dipakaikan aluminium foil. Yang ini Bu, yang pojok sebelah sini. Ini sudah dipakai, dilapisi, disil pakai aluminium foil. Teman-teman juga pasti sudah melakukan lah ya, gitu. Tapi ini cuma cerita saja. Kemudian packingnya juga kami ada punya kemasan yang tas gitu kan, supaya bisa laku lebih banyak Bu. Di bundling itu akunya jadi satu tas kan, nggak cuma satu. Orang yang mau beli ketika mau beli satu gitu ya, tertarik melihat tasnya, tapi kalau cuma beli tasnya nggak boleh, harus sama isinya gitu kan, otomatis jadi beli satu tas gitu gitu. Itu sebenarnya inovasi-inovasi yang sifatnya bagaimana supaya ketika konsumen menerima produk kita, mereka menjadi siapa gitu. Artinya bagaimana kita menghargai konsumen kita. Bagaimana kita menghargai konsumen kita karena kita bermain di pasar menengah ke atas gitu ya. Target pasarnya menengah ke atas. Jadi menengah ke atas itu ya targetnya itu dia butuh dihargai. Dihargai menjadi siapa gitu ya. Jadi ketika membawa produk kita, dia merasa produknya pas dengan saya gitu ya. Produknya pas dengan dia sebagai konsumen gitu. Karena misalnya Pak Bupati misalnya atau Ibu Bupati lah misalnya mau ngasih ke siapa ya, misalnya mau ngasih ke koleganya, kok cuma plastikan saja, kan rasanya gimana gitu. Tapi ketika sudah dikemas dengan kemasan yang bagus, menarik, inovatif kemasannya, oh ini cocok, ini kalau misalnya dikasihkan ke kolega saya gitu. Dan dia pede gitu sebagai Pak Bupati mengasih produk UMKM-nya keren, ya pede juga, pede menumbuhkan percaya diri. Jadi loh produk UMKM saya kan seperti ini. Tapi semua itu Bu, intinya di omset. Produknya keren, kalau nggak omset ya buat apa gitu ya. Yang penting nggak cuma keren, tapi hasil akhirnya adalah omset. Hasil akhirnya adalah profit. Omset besar kalau operasionalnya besar juga buat apa? Tetap harus profit oriented, berorientasi pada keuntungan. Dan usaha harus untung Ibu. Nek usaha rugi juga ngapain usaha kan gitu. Meskipun kadang-kadang ada namanya usaha, kadang juga kita menanggung rugi. Tapi yang harus kita tanamkan adalah usaha itu harus untung. Kemudian di bawahnya yang bakery-nya. Ini dulu Bu, roti yang 2000-an yang sebelah ini roti 2000-an.
yang dinikmati Bapak Ibu, tapi sekarang harganya sudah naik. Gitu gitu. Seiring berjalannya waktu, bahan dan lain sebagainya sudah makin luar biasa harganya. Dan apa ya? Di sisi produk, saya tuh konsen sekali dengan fotografi, gitu gitu. Saya sangat konsen sekali dengan fotografi. Jadi bagaimana produk itu enak dilihat ketika dinikmati di media sosial. Gitu. Ibu-ibu, sekarang saya tunggu follow Roti Fioji supaya lebih kenal jauh lagi tentang Roti Fioji. Coba saya tunggu. Kami tunggu nih supaya kita lebih kenal lagi secara produk dan secara media sosial. Saya bisa melihat juga siapa saja yang follow di sini. Roti Fioji. Roti Fioji. Okay. Sedang diproduksi seperti itu. Harapannya ya konsumen mengerti apa yang kita produksi, harapannya membeli ya. Harapannya membeli, tapi tidak serta-merta kita membangun ini, membangun brand. Membeli itu nomor sekian. Tapi yang penting brandnya berjalan dulu, orang mengenal dulu, gitu, mengenalkan. Kuncinya itu satu, kuncinya ketika kita berproduksi itu ya kreatif itu. Kreatif itu ya akal-akalan, tapi bukan dalam tanda petik yang akal-akalan yang tidak benar ibu, tapi akal-akalan yang sifatnya ya bagaimana supaya produk kita menjadi produk yang enak, asik kayak gitu ya. Nah, produknya biasa aja, tapi bagaimana kita menyajikannya. Salah satunya itu ini Salome, bahasanya orang sudah menggelitik. Tapi sebenarnya ini podel itu ya makanan dari apa ya, dari singkong. Okay. Kemudian karena Temanggung itu terkenal dengan kopi Bu. Temanggung itu terkenal dengan kopi. Di Temanggung itu ada kopi Arabica dan kopi Robusta. Saya membuat kopi tekad. Tekad maksudnya apa? Temanggung Katresnan gitu ya. Kenapa kok namanya Temanggung Katresnan? Karena gini, konsepnya ketika orang membawa oleh-oleh itu sebuah tanda cinta, sebuah kecintaan gitu ya, kecintaan terhadap siapa yang mau dikasih gitu ya. Tondo tresno lah bahasa ininya. Makanya bahasanya jadi kopi tekad itu Temanggung Katresnan, sebuah tanda tresna. Tondo tresno dari Temanggung gitu. Kemudian roti kering ya, roti kering karena bakery gitu ya, kita bikin dengan konsep yang setiap tahun berubah kemasannya. Terutama kalau roti kering itu kan pangsa paling besar itu kan di hari raya ya Bu, di hari raya. Dan kebutuhannya ternyata di hari raya itu ya kemasannya menarik. Rasa harus enak lah, tapi kemasan juga harus bagus gitu ya. Kami berkomitmen untuk setiap tahun mengganti desain kita, desain untuk roti kering. Setiap tahun mengganti desain kita. Jadi setiap tahun kalau sudah menjelang bulan puasa kita sudah sibuk dengan desain bagaimana supaya memenangkan pasar roti kering di Ramadan, gitu. Dan nanti kemasan penjualnya juga bukan cuma seperti ini, bukan cuma ya di kaleng aja. Nanti ada hampers, gitu. Nanti bisa lihat beberapa ya. Salah satunya seperti ini hampers hari raya tahun lalu, hampers kemarin ini isinya ada 3 kue kering, berjajar gitu. Nanti ketika membawa kayak gini ini rasanya gimana Bu? Ketika ngasih dengan kemasan seperti ini kan rasanya akan berbeda yang dikasih gitu ya.
Meskipun kemasan ya buat apa, setelah sudah sampai rumah ya dibuang gitu ya. Tapi ketika membawanya itu orang itu merasa menjadi berbeda gitu ya, merasa menjadi berbeda. Kemudian yang dikasih juga merasa dihargai gitu, merasa dihargai dengan kemasan yang menarik. Berarti dia menghargai saya sebagai misalnya temannya atau apa. Buktinya dia mengasih juga yang bagus, kemasannya yang bagus, rasanya juga enak gitu. Nah ini beberapa hampers ya, beberapa hampers yang sudah pernah kita ini, dan desainnya juga berbeda. Yang sana desainnya warnanya merah, yang sana desainnya kayak mirip-mirip logonya Instagram gitu ya. Di tahun 2018 kayaknya. Dan yang ini yang paling pertama dulu waktu tahun 2017. Tahun 2017 masih warnanya hijau-hijau toska gitu. Kemudian bergeser. Nah, sampai pada 9 pilar keunggulan bisnis ya. Tadi perkenalan, kita masuk ke 9 pilar keunggulan bisnis. Yang pertama, omset. Jadi bisnis itu tujuannya apa? Omset. Bisnis itu tujuannya apa? Jualan, gitu gitu. Cuan lah kalau bahasa sekarang, cuan gitu ya. Kalau tidak jualan ngapain berbisnis, gitu gitu. Nah, bagaimana mendatangkan omset? Berarti kita harus punya produk. Produknya apa aja? Bisa jasa, bisa apa? Menjualkan saja pun bisa, menjualkan gitu ya. Berarti kita distributor ketika kita menjualkan. Tujuannya satu, ngomset. Omset itu munculnya dari mana, Bu? Dari kepuasan pelanggan. Oke. Jadi kalau misalnya satu pembeli itu tidak merasa puas dengan produk kita, otomatis tidak membeli lagi. Akhirnya kita tidak omset. Omsetnya tidak bakalan naik. Makanya ya omset itu di atas. Kepuasan pelanggan di bawah. Ketika kepuasan pelanggan naik, ya, omsetnya akan naik. Gitu, Ini konsep-konsep dasar aja yang saya ceritakan gitu, supaya enak ngobrolnya. Kepuasan pelanggan. Kemudian kepuasan pelanggan itu siapa yang mendukung supaya pelanggannya puas, Bu? Sumber daya manusianya, gitu, Jadi kita yang berproduksi supaya pelanggan kita puas. Bagaimana kita caranya berproduksi? Bagaimana caranya kita melayani konsumen atau pembeli? Bagaimana caranya kita menjualnya, gitu, Ini di SDM-nya. Bagaimana produksi yang baik itu akan arahnya ke sana, Bu. Karena nanti ada ada lingkaran besar bernama value. Ada lingkaran besar bernama value. Value itu apa, Bu? Ada yang sudah paham pasti ini, sudah pasti ada yang kenal betul namanya value. Monggo, silakan. Value apa, Bu? Keunggulan produk. Oke. Nilai lebih. Gitu. Terus apa lagi? Keunggulan produk boleh. Nilai lebih, ya, bagus juga. Apalagi? Kayaknya ini pada ngantuk ya, Bu, kecapean ya. Lapar ya. Waduh. Lihat gambarnya lagi lapar. Ya. Sebentar. Ini katanya ini suruh materi dulu baru makan. Gak apa-apa ya. Jadi supaya nanti nek kekenyangan malah ngantuk. Lapar logika nggak jalan. Berat. Lanjut, Bu. Kemudian kos itu apa ya? Tempat kos gitu ya, biaya. Betul. Jadi ketika kinerja SDM-nya naik, itu otomatis biayanya akan turun. Lihat panahnya.
lihat panahnya, biayanya akan turun. Nah, lingkaran omset dan cost, lingkaran antara omset dan cost, omset dan biaya, okay? Biaya yang harus ditanggung ketika kita berproduksi apapun, jasa, produk, gitu ya, produk dalam bentuk barang jadi, itu sama, mengeluarkan biaya. Ketika kinerja SDM-nya bagus, otomatis akan menurunkan biaya. Kenapa kok menurunkan biaya? Misalnya nih, produksi, ya, nek lambat-lambat, males-malesan produksi satu roti, pelan-pelan kayak gini, satu hari cuma jadi 5. Tapi kalau SDM-nya bagus, kinerjanya satu hari jadi 15 misalnya, otomatis biaya yang kita keluarkan akan turun, karena harusnya dapat saat 5, malah ini bisa dapat 15, akan turun. Kinerja SDM-nya itu akan naik, maka cost-nya akan turun. Ketika cost-nya turun dan omsetnya naik, maka akan menimbulkan profit. Jadi omset dipotong cost, ya, dipotong biaya, itu akan menimbulkan profit. Nah, dari lingkaran 1, 2, 3, 4, nomor 5-nya adalah organisasi. Organisasi itu apa, Bu? Yang sudah punya karyawan berapa di sini? Kayaknya sudah punya karyawan semua. Tunjuk jari yang sudah punya karyawan. 1, 2, 3, 45. Tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya sudah punya karyawan, Ibu. Termasuk misalnya produksi sendirian, berarti karyawannya 1. Itu namanya dirjen, Bu, direktur ijen. Namanya dirjen, direktur ijen. Iya, produksi, iya, menjual, iya, ngitung badi, gitu kan? Iya, macam-macam lah pokoknya. Ya namanya direktur ijen. Gak apa-apa. Saya pun sama seperti itu ketika mengawali. Dan alhamdulillah sekarang sudah dibantu oleh 10 partner saya di dalam usaha. Organisasi itu ya itu tadi, individu yang di dalamnya, entah sendirian, entah kalau misalnya sama kita usaha sama istri ya berarti berdua, sama suami ya berarti berdua, gitu ya. Berarti organisasinya berdua. Organisasi ini menjadi penting, Bu. Bagaimana organisasi itu bisa, ketika organisasi itu bertumbuh, ketika organisasi ini bisa menciptakan kepuasan pelanggan, maka omsetnya akan naik. Seperti itu. Kemudian ketika organisasi kinerja SDM-nya bagus, ya otomatis cost-nya akan turun, otomatis profitnya akan naik. Oke? Ini sebenarnya lingkaran yang harus kita pahami bersama ketika kita berproduksi, gitu, oke? Kita berproduksi. Nah, leadership tanpa leadership, tanpa jiwa kepemimpinan, sebuah organisasi tidak bakalan akan tumbuh. Sebuah organisasi tidak akan membesar. Organisasi ya perusahaan kita, tempat usaha kita. Gitu, nggih. Kenapa kok tidak bisa membesar, Bu? Misalnya saya produksi sendirian, Ibu, produksi sendirian, tapi saya tidak punya jiwa kepemimpinan terhadap diri saya sendiri. Gitu, nggih. Produksi ya asal-asalan, produksi tidak memperhatikan kualitas, tidak memperhatikan mutu bahan, misalnya tidak memperhatikan rasa, tidak memperhatikan penampilan produk, tidak memperhatikan kemasan, gitu, itu kita tidak bakalan bisa omset, tidak bakalan bisa menaikkan omset kita. Ya paling kalau misalnya jalan ya gitu-gitu aja. Meskipun ada kata pepatah, ada bukan pepatah ini, meskipun kita meyakini yang namanya rezeki itu Allah yang atur, ya.
Sang pencipta yang ngatur. Tapi bukan berarti ya diam saja, ya harus kita raih gitu. Caranya meraihnya ya bagaimana ya? Kita menumbuhkan jiwa leadership pada diri kita. Misalnya ada pesanan, ya kan? Saya harus dipimpin sama diri saya harus bisa memimpin diri saya. Misalnya ada pesanan pagi jam 7, saya harus bangun jam 6 menyiapkan supaya pesanannya tidak telat jam 7. Seperti itu. Oke. Kalau misalnya berdua sama istri, ya saya harus membangunkan istri saya, ayo semangat, kayak gitu. Semacam itu. Saya harus membangunkan istri saya harus membangunkan suami saya untuk berproduksi bareng-bareng. Misalnya seperti itu. Jadi leadership itu akan menjadi penting di sebuah organisasi, meskipun organisasinya isinya satu, ya saya sendiri misalnya. Gitu, oke? Lanjut. Business owner mentality. Mentalnya yang bisnis, Bu. Mentalnya yang bisnis penting nih. Ketika misalnya saya usaha, damel roti gitu, damel roti Fioji. Mental saya itu sudah curang duluan gitu ya. Misalnya hari ini wah rotiku laku nih, saya tak kurangi bahannya. Misalnya saya tak kurangi margarinnya, besok tak kurangi ini supaya badiku lebih pokek, supaya lebih banyak. Apa yang akan terjadi, Bu? Hancur. Kenapa kok business owner mentality ini menjadi penting? Karena itu keluhan saat ini terhadap UMKM itu satu, produk hari ini tidak sama dengan produk yang lalu. Produk yang lalu tidak sama dengan produk yang lalunya lagi, gitu. Itu keluhan terhadap UMKM saat ini rata-rata seperti itu. Jadi mari bareng-bareng bagaimana mempertahankan mutu produk kita. Jadi produk hari ini harus lebih baik dari produk yang lalu, kayak gitu. Produk yang lalu harus lebih baik dari produk sebelumnya, kayak gitu. Karena apa, Bu? Karena apa? Ini prinsip saya. Harga saya di hari ini adalah nilai saya di masa lalu. Jadi petanya gini. Saya hari ini di sini itu hasil kerja saya di masa lalu, gitu. Saya bisa berdiri di depan panjenengan itu karena hasil saya di masa lalu. Saya sudah berusaha membuat roti, saya bisa berusaha mengenalkan dan lain sebagainya. Akhirnya ada yang dengar gitu ya, di sana ada tukang bikin roti, gedok apa? Saya tak kesana gitu ya. Dan ternyata panjenengan sami ketemu dengan saya di sini kan? Itu karena masa lalu. Dan harga saya di masa depan adalah kerja saya di hari ini, gitu. Ayo sama-sama kita ulangi bareng-bareng. Harga saya di hari ini adalah nilai saya di masa lalu. Harga saya di masa depan adalah nilai saya di hari ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Ini konsep value, Bu. Ini pelan-pelan masuk ke value, nggih. Konsep nilai. Nilai sebuah bisa diterapkan ke produk, bisa diterapkan ke individu, bisa diterapkan ke karyawan kita, bisa diterapkan ke manajemen kita. Business owner mentality ini menimbulkan apa, Bu? Namanya DNA. Siapa yang paham DNA? Boleh tunjuk jari. Karakter boleh. Jadi gini, di dalam tubuh kita itu, di dalam setiap individu itu punya namanya DNA. DNA itu kepanjangannya deoksiribonukleus acid. Jadi protein yang membedakan saya dengan panjenengan sami itu berbeda. Jadi semua orang punya protein yang berbeda.
protein yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Itu namanya DNA. Jadi DNA itu unik tuh, unik. Sering dengar kan kalau misalnya nonton gosip nih, nonton gosip. Ada yang minta tes DNA kayak gitu kan. Tes DNA. Kenapa? Karena saya tidak dianggap anaknya misalnya. Biasanya sih kayak kadang juga di sinetron ada ibu, kalau ibu-ibu nonton sinetron gitu ya. Ini yang akan membedakan ketika kita sebagai business owner itu sudah memiliki DNA, sudah memiliki pembeda, gitu gitu. Ini akan kita bawa ke produk kita, Bu. Ke produk kita. Produk kita pasti akan berbeda dengan produk-produk teman-teman kita. Tapi ya itu, Bu, kuncinya mentalnya itu harus sudah berbeda dengan teman-teman, gitu gitu. Dengan orang kebanyakan. Pokoknya kita harus berbeda. Caranya untuk berbeda gimana, Bu? Gampang. Caranya untuk berbeda. Sebenarnya untuk bisa kreatif dalam tanda kutip nanti akhirnya berbeda. Gampang. Cara membiasakan diri, biasa orang di sebelah kanan, saya di sebelah kiri. Orang di depan, saya di belakang. Kayak gitu. Cara berbedanya seperti itu, gampang. Cari pembedanya. Orang baru pakai pot, saya sudah pakai yang lainnya. Seperti itu, diterapkan ke produk kita. Orang baru belajar menggoreng, saya sudah belajar memfrozen. Seperti itu. Jadi syukur bisa lebih selangkah lebih maju dari teman-teman yang lain. Kayak gitu. Usaha itu boleh nyontek, Bu. Usaha itu boleh nyontek. Nyontek boleh di sana sih, nyontek ke sana, nyontek kemari boleh. Tapi yang jelas harus berbeda. Nyonteknya aja blok, gitu ya. Kalau di UMKM sering amati tiru modifikasi, gitu. Temanya seperti itu. Ini selanjutnya human dignity. Apa, Bu, human dignity? Ini kadang sok pada bingung nih kalau human dignity. Ini kayak semacam apa ya? Kayak semacam dorongan gitu ya. Kayak semacam dorongan. Kalau kita usaha, kalau kita ber-UMKM, tapi kita tidak punya goal, tidak punya tujuan, goalnya mau seperti apa, gitu targetnya mau seperti apa, itu ya akhirnya organisasinya juga tidak bisa berkembang, otomatis omsetnya juga gitu-gitu aja. Next, spirituality. Nah ini kenapa kok paling akhir, Bu, spirituality-nya? Karena ini menjadi akar dari semuanya, Bu. Akar dari semuanya. Jadi bagaimana kita menjadi usahawan, UMKM yang memiliki mental spiritualitas yang tinggi. Pada akhirnya semua usaha kita pasrahkan pada Allah. Kita pasrahkan pada Sang Pencipta, kita pasrahkan pada Tuhan, gitu. Tapi tugas sebagai manusia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu harus kita lakukan. Itu harus kita lakukan. Organisasi akarnya itu dari tadi itu ketika kita menciptakan sebuah usaha, organisasi itu bertumbuh. Gimana caranya? Kuncinya apa supaya organisasi kita bisa bertumbuh, gitu ya. Harapannya kan kita punya usaha, dari saya sendiri misalnya produksi sendiri, jadi ada temennya 1, jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5 dan seterusnya. Kalau misalnya buka toko ya buka toko 1, punya cabang 2, punya cabang 3, punya cabang 4 dan seterusnya. Tujuannya apa, Bu? Omset, supaya omsetnya naik, gitu. Omsetnya naik. Kuncinya itu kita memiliki alasan untuk bertumbuh, Bu. Kuncinya alasan, kita punya alasan untuk bertumbuh. Kalau kita tidak punya alasan untuk bertumbuh, ya apa? Ya gitu-gitu aja organisasinya. Gak kepingin punya karyawan dan lain sebagainya.
Eh, temanya nanti sampai organisasi aja dulu itu. Nanti kalau misalnya itu nanti kita lanjut lagi. Kita belum menginjak ke value yang lebih luas lagi, baru sampai ke organisasi. Kuncinya alasan untuk bertumbuh. Alasannya apa? Bu, jenengan punya usaha, alasan supaya usahanya itu ini apa? Kalau tidak punya alasan ini nggak bakalan bisa bertumbuh. Monggo, siapa yang mau sharing? Alasannya apa membuka usaha? Membuka lapangan kerja. Cuma itu aja? Nah, itu kunci Ibu. Kalau kita punya alasan, kita punya tekad yang kuat untuk mewujudkan sebuah alasan, maka organisasinya bisa bertumbuh. Yakin bisa bertumbuh karena kita mengejar sesuatu yang memang jelas. Syukur kalau ditulis alasannya itu, Bu. Ditulis misalnya Bapak Ibu, saya punya alasan, misalnya saya bikin usaha ini, saya akan mempekerjakan 1.000 orang misalnya, dan 1.000 orang kita pegang terus. Bagaimana caranya itu untuk meraih 1.000 orang? Alasan itu yang menggerakkan kita untuk selalu hidup, selalu berusaha, selalu bangkit ketika roboh. Itu alasan. Sampai alasan, kemudian rutenya orang berusaha itu seperti itu, yang di bawah ada modal kerja. Modal kerja ya bisa misalnya kita beli bahan apa gitu ya, itu modal kerja. Kemudian menimbulkan share penjualan, Ibu, sell penjualan. Kemudian muncul harga pokok penjualan. Ketika harga pokok penjualan dipotong modal kerja, dipotong dipotong modal kerja, timbul gross profit, keuntungan kotor. Keuntungan kotor dipotong operasional expense, nanti ketemunya net profit. Ini sebuah lingkaran. Kiranya sampai sini dulu, karena kayaknya juga waktunya sudah harus dulu dan nanti sekalian makan siang. Saya cukupkan di sini dulu, nanti gampang dilanjut lagi sharing-sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.